Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Radiansa. Silahkan Nak Radiansa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita membaca doa dalam hati menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu cek dulu kehadirannya, Nak ya. Radiansa, Hadir, Bu. Astrid Tandriesa, Fitra Nofriadi, Hadir, Bu. ya, Hadir, Bu. Reski Sa'alia Nur, Hadir, Bu. ya, Nurdita Almaida. Hadir, Bu. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya dulu tentang materi yang kita pelajari minggu lalu. Masih ingat, Nak? Ingat, Bu. Radiansa, apa yang kita pelajari minggu lalu? Minggu lalu, Bu, kita belajar tentang konsep kerukunan, Bu. Iya, betul, Nak. Jadi konsep kerukunan yang pernah kita pelajari minggu lalu itu artinya adalah proses bersatunya masyarakat dalam berbagai perbedaan ya. Jadi betul sekali. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu bentuk-bentuk kerukunan. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang kita ingin capai pada hari ini yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerukunan nasional, kemudian menganalisis bentuk-bentuk kerukunan nasional dan mengkomunikasikan hasil diskusi tentang bentuk kerukunan nasional. Jadi ada pemanfaat kita mempelajari materi hari ini itu tentang bentuk-bentuk kerukunan itu adalah yang pertama yaitu mempererat tali persatuan, kemudian kehidupan lebih harmonis, menghindarkan kita dari perselisihan, kemudian memiliki banyak teman, serta menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu pertama, setelah menyimak video film pendek tentang kerukunan nasional, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kerukunan nasional minimal 2 bentuk kerukunan. Kemudian yang kedua, setelah menyimak video film pendek tentang kerukunan nasional, peserta didik dapat menganalisis bentuk kerukunan nasional dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok tentang bentuk kerukunan nasional dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini pembagian kelompoknya, Nak ya. Kita masuk materi yaitu bentuk-bentuk kerukunan. Saya kasih tugas, Fitra, pengertian integrasi itu apa, Nak? Integrasi sosial adalah suatu keutuhan atau persatuan yang didasari atau konsep untuk mengelaborasikan antara integrasi nasional dan integrasi sosial. Ya, oke. Keseimbangan, Salsabila? Keseimbangan adalah bentuk kerukunan yang dapat diartikan sebagai keadaan seimbang dan tidak terjadi kesenjangan yang menimbulkan gejolak. Ya, oke. Kemudian pengertian stabilitas? Toleransi itu kayak perasaan yang bisa merasakan yang sama kepada orang yang kita observasi. Kayak bisa dibilang juga saling menghargai dan menghormati antar orang-orang atau kelompok di dalam sosial masyarakat, meskipun terdapat perbedaan di dalamnya gitu. Ya, itu toleransi, Nabilia. Kalau stabilitas? Pentingnya stabilitas dalam keluarga adalah peningkatan kesejahteraan dalam keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bu. Oh iya. Dan kesejahteraan adalah kondisi yang ditandai dengan adanya sikap saling membantu dan dalam kerukun dan bersatu dalam kerukunan masyarakat.
Integrasi sosial itu adalah suatu keutuhan atau persatuan yang didasari atas konsep untuk mengkolaborasikan antara integrasi nasional dan integrasi sosial. Jadi apabila integrasi sosial terjalin dengan baik, maka integrasi nasional dapat dipertahankan. Kemudian pengertian keseimbangan. Keseimbangan itu adalah bentuk kerukunan yang dapat diartikan sebagai keadaan seimbang dan tidak terjadi kesenjangan yang menimbulkan gejolak. Stabilitas itu didefinisikan sebagai keadaan tenang, mantap, dan mapan. Terus toleransi itu diartikan sebagai suatu sikap menahan diri, menerima keadaan, dan tidak menyerang pihak lain. Kesetiakawanan itu ditandai dengan adanya sikap saling membantu dan bersatu dalam kerukunan nasional. Lihat pentingnya integrasi apa? Keseimbangan, stabilitas, toleransi, dan kesetiakawanan. Pentingnya integrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sangat diperlukan untuk menjalin silaturahmi atau kedekatan sosial. Oh iya, nak, betul. Oke. Pentingnya keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari ini terjalin untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Apabila tidak ada keseimbangan, akan muncul kekacauan, hidup tak akan harmonis dan nyaman maupun tentram. Pentingnya stabilitas dalam keluarga adalah peningkatan kesejahteraan dalam keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sikap toleransi mengajarkan kita untuk selalu berperilaku baik dan menerima perbedaan yang terdapat pada orang lain, Bu. Pentingnya kesetiakawanan yaitu seperti menciptakan hubungan yang harmonis, Bu. Adalah contoh bentuk apalagi bentuk-bentuk kerukunan ya. Bentuk kerukunan apa ini, nak? Yang gambar 1. Gambar 1 itu menggambarkan sikap tentang toleransi. Ya, toleransi terhadap dua pemeluk agama yang berbeda ya. Oke. Sekarang gambar kedua. Untuk di gambar kedua itu menggambarkan tentang sikap kesetiakawanan. Ya, bisa digolongkan sebagai bentuk kerukunan, yaitu kesetiakawanan ya. Ini video tentang arti kepedulian ya, jadi disimak baik-baik videonya, nak. Ibu, dari ojek Ibu. Iya, maaf. Gak apa-apa yang terlambat. Pakai rasa. Perbedaan yang berarti kita silih berganti, engkau mesti berdiri, kita mesti di sini, tunjukkan pada dunia arti sahabat. Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan video tersebut, silakan, nak. Silakan. Mengapa sikap peduli itu bisa menciptakan kerukunan? Karena bisa melahirkan sikap tolong-menolong, Bu. Ya, jadi kenapa sikap peduli itu bisa menimbulkan atau melahirkan sebuah kerukunan? Karena kepedulian itu bisa melahirkan sikap tolong-menolong, ya.
di mana sikap tolong menolong itu bisa menciptakan sebuah kerukunan dalam masyarakat. Ada 3 soal diskusi. Yang pertama dari tampilan video tentang solidaritas, pelajaran apa yang bisa diperoleh dari video tersebut. Jadi, kemudian yang kedua, temukanlah kata-kata bermakna dari video solidaritas tersebut. Kemudian yang ketiga, buatlah kalimat metafor terkait bentuk-bentuk kerukunan. Jadi Ibu akan bagikan link untuk diskusi kelompok ya. Jadi anak-anakku silakan bergabung sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Silakan kelompok 1 berdiskusi dengan teman kelompoknya. Pandi, kau apa menurutmu nomor 1? Apa pelajaran? Saya intinya itu tolak menolong, di mana untuk itu terakhir menciptakan sebuah hubungan yang baik. Kalian Kak? Kalau saya menurutku video tersebut mengandung rasa kepedulian antara Gojek dan Grab yang saling membantu. Di mana sikap tolong menolong itu penting dalam menciptakan sebuah hubungan pertemanan yang baik. Untuk jawaban nomor 1 itu, video tersebut mengandung arti sebuah tolong menolong, yang dimana tolong menolong itu lahir untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik. Soalnya adalah kata-kata apa yang bisa dipetik dari video tersebut yang kami dapat, kata bermakna yang kami bisa dapatkan dari video tersebut ialah arti sebuah kepedulian bisa melahirkan sebuah hubungan yang harmonis. Soalnya itu buatlah kata-kata metafor, yaitu sahabat adalah seseorang yang menari bersamamu di bawah matahari dan berjalan bersamamu dalam kegelapan. Oke, sekian Ibu presentasinya dari kelompok 2. Ya, terima kasih Nak atas presentasi hasil diskusinya. Ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan simpulkan dari hasil diskusi tadi, yang mana video tersebut itu bercerita tentang sebuah arti kepedulian, ya, di mana peduli itu bisa melahirkan suatu sikap tolong menolong, di mana sikap tolong menolong itu bisa menciptakan kerukunan, ya. Terus soal yang kedua, di mana kata bermakna yang bisa kita petik dari video tersebut, tadi anak-anakku sudah sebutkan, yang mana yang pertama itu perbedaan bukanlah sebuah tolak ukur untuk dijadikan sebagai alat untuk saling tolong menolong. Kemudian yang ketiga, kalimat metafornya tadi katakan bahwa sahabat bukanlah tentang siapa yang telah lama kamu kenal, tetapi tentang siapa yang menghampiri hidupmu dan tidak pernah meninggalkanmu dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Kemudian sahabat adalah seorang yang menari bersamamu di bawah matahari dan berjalan bersamamu di kegelapan. Nah, sekarang kita lanjut ke tes formatif ya. Lihat skornya, jadi masih mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya ya anak-anakku bisa mengerjakan dengan baik dan dapat nilai 100 ya. Oke. Nah, jadi seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun ketika kamu terjatuh. Namun teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Manusia secara kuadrat diciptakan memiliki hati kecil untuk mengingatkan agar selalu berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Salah satu bentuk kebaikan dan sifat yang kerap diluapkan adalah kepedulian terhadap sesama. Padahal
Ada banyak alasan penting mengapa kita harus memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Jadi hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk kerukunan ya. Jadi, itulah pembelajaran kita hari ini nak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.